pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan devosi. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya minta adik saya Michael untuk berdoa firman Tuhan. Dipersilakan. Mari kita berdoa. Dan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu ini supaya firman-Mu ini bisa menjadi berkat buat kami dan juga buat orang lain, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, shalom, selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 15. Dari cerita ini, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dia ada sejak kekekalan. Dan pada suatu hari dalam sejarah manusia yang kita kenal sebagai Natal, Yesus adalah Allah menjadi manusia. Dia mengambil tubuh dan jiwa manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Maria. Setelah Tuhan Yesus lahir, dia tumbuh sebagai anak kecil, menjadi remaja dan menjadi dewasa seperti manusia pada umumnya. Alkitab menceritakan bahwa Yesus pernah lapar, lelah, sampai tidur saat badai dan memiliki perasaan seperti manusia pada umumnya, sehingga ia pernah ingin ditemani saat merasa sendiri. Satu-satunya yang membuat Yesus berbeda dengan manusia pada umumnya adalah Yesus tidak pernah berbuat dosa. Walaupun ia sering dicobai, tapi Yesus tidak pernah berdosa karena dia adalah Allah. Sebagai Allah, Yesus memiliki kuasa dan ia kekal serta tidak berubah. Sebagai manusia, ia bertumbuh dan mati. Secara akal manusia, mungkin kita sulit mencerna hal ini. Tapi karena kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, maka ia sanggup melakukan apa saja
bahkan menjadi manusia tanpa berbuat dosa. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, memiliki tujuan untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia selain penebusan. Yang dapat menanggung dosa manusia adalah manusia sendiri. Tapi harus manusia yang tidak bercela dan tidak berdosa. Dan tentu tidak ada manusia seperti itu. Alkitab menyatakan bahwa semua manusia telah berdosa. Hanya Allah yang tidak berdosa. Nah, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, menjadi jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia. Dia mati menggantikan semua umat manusia. Penebusannya sempurna bagi yang percaya kepadanya. Inilah yang kita kenal Yesus sebagai juru selamat dunia. Alkitab juga memperkenalkan Yesus sebagai pengantara. Pengantara adalah seorang yang berada di antara dua orang yang saling berseteru dan menolong mereka untuk menyelesaikan perseteruan mereka. Yesuslah pengantara untuk mendamaikan Allah dan manusia. Karena ia adalah Allah dan sekaligus manusia. Lewat karya penebusannya, dia menyucikan kita dari segala dosa. Sehingga melalui Tuhan Yesus kita dapat didamaikan dengan Allah. Dan hanya lewat Yesus saja satu-satunya jalan supaya manusia yang berdosa dapat datang kepada Allah yang Maha Kudus. Itulah mengapa Yesus saja satu-satunya penebus, satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dialah Allah yang menjadi manusia, Yesus juru selamat dunia. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum berdoa, mari kita mendengarkan satu pujian yang dibawakan oleh teman-teman adik-adik yang di sini ada Dennis, Sylvia, dan Michael. Mereka akan menyanyikan lagu yang menceritakan tentang kisah ini. Lagunya berjudul Yesus Terang Dunia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa surgawi kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan uraian kebenaran firman-Mu. Dari uraian tentang kebenaran firman-Mu tadi Bapa, kami belajar bahwa satu-satunya juru selamat kami adalah Tuhan Yesus,
Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah ditabur. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu itu akan tetap tinggal bersama-sama dengan kami, menyertai kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi berkat bagi semua orang. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah devosi kita pagi ini. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.